Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa berjumpa untuk mempresentasikan tugas kelompok 2 yang terdiri dari Anissa, Eno Rolianti, Winarni, dan Elvin. Mohon maaf sementara Elvin sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita hanya bertiga sementara. Adapun judul yang kita sampaikan pada saat ini adalah perbandingan kinerja keuangan bank syariah ya dengan bank konvensional. Ya. Latar belakang. Pada umumnya, hampir semua kalangan sudah mengetahui bahwa bank dikenal dengan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat peminjaman uang atau kredit bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, pajak, dan pembayaran lainnya. Dunia perbankan di Indonesia memiliki dua sistem, yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Persamaan antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Dengan adanya persamaan tersebut, maka persaingan antara kedua bank tidak lebih dari kinerja keuangan bank itu sendiri. Dengan adanya kinerja keuangan yang baik, maka akan berdampak baik pula untuk pihak intern dan pihak ekstern bank. Untuk itu, penilaian kinerja keuangan bank sangat penting agar bank mampu memenuhi semua fungsi, peran, dan tujuan bank tersebut. Kinerja keuangan bank juga dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Laporan keuangan yang baik pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh baik bagi bank dan perusahaan. Karena kinerja keuangan mencerminkan kondisi kesehatan baik, maka baik bank konvensional maupun bank syariah harus mampu menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri. Rumusan masalah. Apa saja isu-isu dalam perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional? 2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional? Kemudian tujuan masalahnya. Untuk mengetahui isu-isu dalam analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Pengertian bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan perbankan tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf event of store yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bisnis perbankan merupakan usaha yang sangat mengandalkan kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Sedikit saja ada isu berkaitan dengan kondisi bank yang tidak sehat, maka masyarakat akan berbondong-bondong menarik dananya dari bank, sehingga akan lebih memperburuk kondisi bank tersebut. Selanjutnya, bank konvensional akan dilanjutkan oleh Saudara Eno Rulianti. Silakan, Mbak Eno. Ya, selanjutnya ada bank konvensional. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam kurung Kamsir tahun 2002. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Sedangkan bank syariah itu adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Itu dalam kurung buklet Perbankan Indonesia tahun 2011. Lembaga yang mengatur hukum materi syariah berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama BAMUI atau Badan Arbitrasi Muamalah Indonesia yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya ada perbandingan kinerja keuangan. Yang pertama adalah perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan capital adequacy ratio atau CAR. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari rasio CAR pada bank syariah dengan bank konvensional itu tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki tingkat kecukupan modal yang baik dan jelas. Tingkat kecukupan modal bank syariah maupun bank konvensional yang baik menunjukkan bahwa kinerja bank dalam mempertahankan modal dinilai baik, sehingga kegiatan operasi bank dapat berjalan secara efisien dan perusahaan dapat meminimalisir kerugian, sehingga rasio CAR yang dapat mempengaruhi nilai profitabilitas atau ROA. Yang kedua ada perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan non-performing loan atau NPL. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa nilai rata-rata rasio NPL pada bank syariah itu lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Tingginya rasio NPL ini pada bank syariah disebabkan oleh kredit bermasalah yang ada pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Tingginya kredit bermasalah ini pada bank syariah dapat menurunkan pendapatan bunga sehingga profitabilitas perusahaan akan menurun. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan resiko kredit pada bank konvensional itu lebih baik daripada bank syariah. Yang ketiga adalah perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan return on asset atau ROA. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio ROA
pada bank konvensional lebih besar dibandingkan dengan bank syariah, sehingga diketahui bahwa kinerja keuangan bank konvensional itu lebih baik daripada bank syariah. Karena semakin besar rasio ROA, maka akan semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anissa Lestari. Baik, yang keempat, ada perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan loan to deposit ratio. Berdasarkan penelitian yang terdapat di dalam jurnal, dapat diketahui bahwa rata-rata rasio LDR bank syariah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut menunjukkan bank syariah memiliki LDR lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Tingginya nilai LDR pada bank syariah menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit lebih besar daripada kemampuan bank dalam memenuhi dana pihak ketiga atau DPK yang berasal dari masyarakat, sehingga bank syariah harus menjaga keseimbangan dalam penyaluran kredit dan tingkat DPK agar likuiditas tetap terjaga. Perbedaan kinerja keuangan dengan rasio LDR pada bank konvensional dan bank syariah menunjukkan bahwa bank konvensional dapat memenuhi kredit jangka pendeknya dibandingkan dengan bank syariah karena semakin besar rasio LDR maka semakin likuid. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Menurut Harahap 2001, jenis penelitian dapat dibedakan menjadi yang pertama, berdasarkan pemanfaatannya, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Yang kedua, berdasarkan tempatnya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian perpustakaan, penelitian laboratorium, dan penelitian lapangan. Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan, penelitian perpustakaan, dan lapangan. Yang kedua, ada data yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang memang sudah dipublikasikan oleh perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan uji statistik independen tes terhadap kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional, terdapat perbedaan signifikan. Perbedaan tersebut yaitu rata-rata perbankan syariah 94,375%, sedangkan perbankan konvensional rata-ratanya 91,625%. Yang kedua, berdasarkan uji statistik independen, maka dapat yang pertama, rasio CAR atau Cash Education Ratio menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang B ada rasio rentabilitas yang diwakili oleh variabel rasio ROA atau return on asset dan ROE atau return on equity antara bank syariah dan bank konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang C ada rasio NPL atau NPV perbankan syariah dengan perbankan konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang D ada rasio likuiditas yang diwakili variabel rasio LDR atau FDR perbankan syariah dan perbankan konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang terakhir dilihat dari rasio efisiensi operasional perbankan yang diwakili oleh variabel BOPO, perbankan syariah dan perbankan konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.